inilah sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mendapatkan pahala 100 syahid ya. Hadis ini diriwayatkan dalam beberapa versi. Di versi tertentu tidak disebutkan mengenai pahalanya, tapi Nabi mengatakan inilah sunnahku. Berarti kata sunnah bukan hanya masalah serban ya, sarung, celana jingkrang, bukan hanya itu, jenggot, enggak. Tapi yang disebut sunnah dalam hadis Nabi ini adalah yang batin ya, sesuatu yang ada di dalam diri, karena itu yang permanen. Kalau pakaian seperti serban, sarung, celana jingkrang, tidak jingkrang, itu masuk nanti ke budaya berpakaian ya. Tapi kalau yang di dalam itu tidak akan berubah meskipun budayanya berubah ya. Inilah yang kemudian ditinggalkan banyak orang. Dan itu juga yang Nabi maksud ketika berbicara tentang sarung jingkrang atau celana jingkrang. Ini contoh kalimatnya. Tapi sayang sekali kok orang fokus di ukuran sarung sama celana ya. Ini PR kita, menggabungkan dua sunnah atau memahami inti dari sunnah, bahwa sunnah yang Nabi maksud itu yang di dalam kolbunya. Apa kata Nabi SAW? Man jarra thawbahu khuyala, innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak memandang, hadis ini sahih Bukhari, kepada orang yang memanjangkan saubnya, pakaiannya khuyala. Khuyala itu secara harfiah itu satu akar kata dengan khayal. Khuyala makhila berarti orang yang mengimajinasikan bahwa pakaian dia lebih baik dari pakaian orang lain. Ya, mohon maaf Pak, nanti aja Pak ya, nanti aja, sebentar lagi. Ya. Ini santapan ruhani jangan diganggu dengan santapan jasmani ya, kalau boleh usul ya. Imam Nawawi mengatakan al-ibarat aqwatul qulub. Kalam-kalam itu makanannya ruhani, makanan kolbu. Itu kalau diganggu sama fisik bisa nggak fokus Pak. Mohon maaf ya. Kalau Bapak nggak ridho saya berhenti nih. Tahir. Hadis yang baru kita baca. Apa yang hadis baru kita baca? Allah tidak memandang kepada orang yang memanjangkan pakaiannya khuyala. Apa arti khuyala? Dia berkhayal pakaian dia mengimajinasikan pakaian dia lebih baik dari pakaian orang lain. Gitu. Jadi fokusnya di mana? Di kata khuyalanya. Tapi sekarang orang fokusnya beda. Fokusnya di ukuran sarung sama celana. Tapi kita lihat yang mengamalkan itu nggak pakai sarung, padahal hadisnya nyebutin sarung. Man jarra izarahu atau saubahu. Jadi Nabi ini sahibul izar. Nabi ini suka pakai sarung, Pak. Cuma sekarang orang Arab kan gabung gamis atas sama bawahnya jadi baju ustadz tuh. Coba apa ini? Jadi Nabi itu pakai begini, terus biasanya ditambah jubah bagian luar. Ya, di beberapa majelis saya suka pakai begitu. Takutnya kalau di majelis ini pernah kaget saya begitu Pak, dikira saya Habib nanti. Enggak, itu sunnahnya begitu. Jadi kalau khutbah saya biasa pakai. Khutbah kita pakai biasanya yang jubah luar. Di dalam sama begini, pakai baju koko, pakai sarung. Ya, yang belum saya pakai sekarang itu serban, ya, belum pantas. Ya, nanti ada saatnya kita pakai serban, tapi sekarang belum. Sekarang ngikutin dulu modelnya. Nah, kembali yang tadi. Fokus orang sekarang apa?
di celana jingkrang, padahal hadisnya nggak menyebutkan celana. Nabi nggak pernah pakai celana panjang, Pak. Nabi perang aja pakai sarung perang, ada khusus sarung perang. Ya, tapi boleh nggak saya pakai celana jingkrang? Ya boleh, nggak ada masalah. Orang Korea aja jingkrang. Ya, masalahnya yang jingkrang celana menyalahkan orang pakai sarung, padahal yang sunnah pakai sarung. Terus apa lagi? Yang tidak boleh itu khuyala. Apa arti khuyala? Merasa menghayalkan, membayangkan dirinya lebih baik dari orang. Baru pakaian itu. Khuyala itu fi mazahiril libas. Khuyala itu merasa lebih baik pada pakaian luar. Apalagi antum kita ini merasa lebih baik secara batin. Merasa lebih baik secara ilmu. Merasa lebih baik secara derajat. Itu kibr namanya. Kibria. Kalau tadi khuyala. Jadi apa perbedaan khuyala, sombong, dengan kibria, sombong juga. Kibria ini sombong ilmu, sombong derajat, sombong sok suci. Kalau khuyala merasa pakaian zahirnya lebih baik. Maka khuyala itu ada 3. Isbal itu ada 3. Fil imamah, serban yang berlebihan. Wa fil qamis, pada baju yang berlebihan. Wa fil izar, dan pada sarung. Begitu hadisnya nyebutin 3 ya. Mendengar kalam begini, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah," hadis Bukhari ini. Hadis nomor 2 pada bab pakaian. Bapak kalau punya Sahih Bukhari buka tuh. Hadis nomor 2 di bab pakaian. Apa kata Abu Bakar? "Wahai Rasulullah, aku jika sarungku tidak aku tarik, maka dia pasti melorot ke bawah, pasti menutupi mata kaki." Apa kata Nabi? "Lasta mimman sana'a dzalika khuyala." Engkau melakukan itu bukan karena sombong, bukan karena khuyala, wahai Abu Bakar. Ini hadis siapa? Bukhari. Tahu hadis Bukhari? Ini kalau kita belajar hadis, hadis paling tinggi namanya Sahih Bukhari. Nomor 2-nya Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari hadis pertama di bab pakaian. Nah, ingat-ingat nih Pak, kalau punya kitab Sahih Bukhari silakan dibaca ya. Saya dulu belajar kitab Sahih Bukhari itu 2004. Dan mengajar kitab hadis sampai sekarang alhamdulillah ya. Kitab hadis itu yang induk ada 6. Yang paling tinggi itu namanya Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini murid dari muridnya Imam Syafi'i. Jadi lebih dulu Imam Syafi'i. Nah, Imam Bukhari di hadis pertama Kitabul Libas, kalau tadi Abu Bakar, sekarang Abu Bakrah. Siapa? Abu Bakrah. Abu Bakrah mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya pada waktu gerhana matahari. Lagi gerhana matahari nih, terus keluar. Apa kata beliau? Ya jurru thawbah, sarungnya menutupi mata kakinya. Lalu beliau sholat kusuf. Lumayan lama tuh. Sarungnya di bawah mata kaki sampai selesai. Hadis nomor 1, nomor 2 di Kitabul Libas bab pakaian di Sahih Bukhari menyebutkan itu. Cuma sayang, kadang-kadang pemahaman yang sudah tidak direvisi akhirnya membuat kita ngotot harus begini gitu. Padahal kalau bab pakaian itu sangat terbuka, jangankan pakaian Pak, sangat elastis. Bab ibadat saja di dalam fikih itu sangat elastis, banyak pilihan. Bapak mau kunut gak kunut boleh aja kan, mau jahar basmalah gak jahar basmalah boleh-boleh aja, apalagi masalah pakaian. Tapi sekarang kenapa ada orang memahami hadis mengenai
hal ini saklek bagian zahir karena tidak mengambilnya dari ahlinya. Nah, saya kembali ke hadis yang pertama. Apa kata Nabi? Jika engkau sanggup wahai Ananda, kata Rasulullah kepada Anas, masuk di pagi hari atau sore hari, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan rasa kesel, suudzon kepada siapapun, faf'al, maka lakukanlah. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, itulah sunnahku, ya. Itulah sunnah Nabi SAW yang hakiki, yang sampai kiamat nggak akan berubah. Tapi kalau model pakaian berubah nggak, Pak? Bapak aja pakai celana nih ya ke masjid ya. Ini aja gamis sudah beda sama gamis Nabi, ya kan? Jadi kalau model pakaian dijadikan standar sunnah, bukan modelnya, tapi ada kaidahnya. Jadi ini kalau pakaian versi sunnah, coba dihafalkan, Pak. Tidak buka aurat, 1. 2, tidak transparan. Transparan itu artinya apa? Ya. Yang ketiga, tidak ketat. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis di negeri tersebut, di negeri kita tinggal. Kan beda pakaian antara di sini sama di Arab, ya. Tapi ada yang kelima, tidak menyerupai, cuma makruh, tidak menyerupai pakaian ritual agama lain. Tapi itu cuma makruh, tidak sampai haram. Yang ini 4T ya. Apa T pertama? Tidak buka aurat, tidak transparan, tidak ketat. Ya, oke, tidak menyerupai jenis. Jadi perempuan pakai cadar, nggak pakai cadar itu pilihan. Yang nggak pakai cadar nggak boleh ngejek pakai cadar. Yang pakai cadar nggak boleh merendahkan yang tidak pakai cadar. Nah, kayak gitu modelnya. Sama nih, sarung. Yang pakai sarung tidak usah meremehkan yang pakai celana. Yang celana juga bilang, aku no ente gitu pakai sarung. Nggak juga. Ya, itu biasa. Itu masuk ke bagian al-adah, ya, tradisi. Maka tradisi ini jika bertentangan dengan 4 yang tadi, baru dia menjadi bid'ah, ya. Jadi kalau tradisi bertentangan dengan yang 4 tadi, baru menjadi bid'ah. Ya ada kaidah-kaidahnya, nggak main asal-asal aja. Ya. Ini sekarang orang main asal aja. Hadisnya yang paling diulang-ulang, kullu bid'atin dolalah, kullu dolatin bid'ah. Betul setiap bid'ah dolal. Setiap bid'ah itu sesat. Gak ada bid'ah yang benar. Maka kalau ada bid'ah hasanah, pasti bid'ah itu bukan bid'ah. Hanya secara bahasa disebut bid'ah, secara hukum gak disebut bid'ah. Itu. Hadis yang pertama, ini yang paling inti. Nabi mengajarkan apa? Sunnah ruhiyah, sunnah ruhani. Tidak menyimpan keburukan, kebencian kepada siapapun. Nah, bisa nggak Pak? Pagi ini panitia nggak kesel sama aneh kan? Suruh Bapak mau minum tadi nggak kesel kan? Ya udah Pak, airnya dikeluarin Pak. Silakan. Pada minum-minum silakan. Jangan ngambek Pak. Ya silakan pada minum ya. Habis pada haus ya. Silakan.